Oke, shalom semuanya. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita akan terima firman Tuhan. Siap semuanya? Amin. Firmannya Lombok 5, Lombok 10 siap? Lombok 5, Lombok 10 siap? Oh ya, mulai berkurang ya tadi. Amin, amin. Sekarang Lombok 10. Ya, gitu ya. Tapi enggak apa-apa, oke? Firman Tuhan, apapun yang kita terima, firman Tuhan, biarlah kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman. Amin. Kita mau responi firman itu dengan baik, kita mau dengarkan sungguh-sungguh, kita mau pahami sungguh-sungguh, dan kita juga mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Yuk, sekarang dipersiapkan Alkitabnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dalam bentuk buku. Kita lihat sama-sama di 1 Tawarikh, pasal yang ke-29 ayat 1-9. Kalau saya boleh kasih tema pada pagi hari ini, tema judulnya adalah untuk Tuhan atau untuk aku. Satu Tawarikh, pasal yang ke-29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya tunggu sebentar. 1 Tawarikh 29 ayat yang pertama sampai dengan yang 9. Yang sudah ketemu, katakan amin. Yuk, kita akan baca ya sama-sama. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 1 sampai 9. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puan dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Gimana, sudah capek? Oh tidak, puji nama Tuhan. Gimana, sudah melek yang ngantuk? Oh, puji nama Tuhan ya. Ceritanya tentang apa ini? Bapak Ibu? Ya.
disclaimer dulu ya, di depan ya, supaya nanti kita nggak salah arti sampai di belakang. Firman Tuhan hari ini bukan mengajak Bapak Ibu untuk ini, janji iman. Atau persembahan yang biasa 50.000 jadi 100.000. Enggak ya, bukan soal itu ya, saya kasih disclaimer di depan dulu ya. Bukan soal itu, memang judulnya seperti ini. Tapi nanti ketika Bapak Ibu dan Saudara sungguh-sungguh dengarkan, Bapak Ibu dan Saudara dengan pertolongan Roh Kudus akan mengerti apa yang firman hari ini ingin disampaikan buat setiap kita. Bukan cuma buat Bapak Ibu, tapi juga buat saya. Amin? Oke, puji nama Tuhan. 1 Tawari 29 ayat 1 sampai 9 ini menggambarkan tentang kejadian di balik layar yang terjadi ketika Raja Daud itu mempunyai inisiatif untuk membangun bait Allah. Dan inisiatif itu diterima oleh Tuhan. Ya, perhatikan ini. Inisiatif itu diterima oleh Tuhan. Diterima oleh Tuhan dan Tuhan mengatakan, oke, nanti yang akan bangun bait Allah ini yang mana engkau berangkat dari kerinduanmu adalah Salomo anakmu. Tetapi persiapan sebelum Salomo memulai membangun bait Allah itu dimulai dari zaman Daud. Seperti yang kita baca barusan. Daud mempersembahkan apa yang ada padanya dan juga mengajak rakyat-rakyatnya, pembesar-pembesarnya, khususnya pembesar-pembesarnya untuk apa? Untuk memberikan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya percaya di dalam setiap kehidupan kita yang ada di tempat ini, kita semua sudah sungguh-sungguh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Materinya bisa di next. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang Tuhan inginkan dari kita itu bukan hanya soal materi, bukan hanya soal berapa waktu, tetapi yang Tuhan mau, yang Tuhan begitu hargai, itu adalah hati yang mencintai Dia. Apa Bapak Ibu, hati yang mencintai? Dia itu siapa? Hati yang mencintai Tuhan. Katakan sama saya, hati yang mencintai Tuhan. Sekali lagi, hati yang mencintai Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita itu adalah hati yang mencintai Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita berbicara soal cinta, ini tentang bagaimana hati kita itu terarah, bagaimana hati kita itu memiliki satu kerinduan untuk kita ini mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin di dalam hubungan kita antar sesama manusia saja. Kalau kita sudah berbicara tentang cinta, apa sih yang kita inginkan di dalam cinta itu? Jawabannya mungkin cuma dalam satu kata, Bapak Ibu. Bukti. Katakan sama saya, bukti. Sekali lagi, bukti. Apa yang diinginkan? Bukti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seperti yang sudah dilakukan oleh Daud, yang Tuhan cari di dalam hidup kita itu adalah bukti. Buktinya ini bukti yang berangkat dari rasa cinta kepada Tuhan. Buktinya itu apa? Bukti ini bukan cuma berbicara tentang uang persembahan, 50.000 jadi 100.000, atau 100.000 jadi 200.000, perpuluhan 1 juta jadi 2 juta, enggak. Tapi bukti itu apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Amin. Apapun, apa yang ada di dalam kehidupan kita. Next materinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Raja Daud disebut di dalam Alkitab. Di dalam bahasa Inggris ditulis, David is man of, ini kata Tuhan, man after my heart. Artinya, Daud itu punya tempat yang istimewa pada Tuhan. Kenapa? Karena Daud kasih bukti. Karena Daud kasih Daud kasih bukti, Bapak Ibu. Daud, yang tahu kitab Mazmur, banyak ditulis oleh Raja Daud. Kata-katanya indah, bukan betul? Seperti puisi, ya? Betul ya?
Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang bikin Tuhan itu suka sama Daud? Apakah mazmurnya? Apakah puisinya? Apakah permainan musiknya Daud yang indah, yang bahkan orang kesurupan aja, orang ketempelan setan, Raja Saul, Daud main musik, hilang setannya, tentram hatinya. Loh, berarti kan jago ini main musiknya. Halo para pemusik, shalom, saya juga pemain musik. Tapi apa sih? Karena Daud berikan apa? Bukti, bukan hanya kata-kata yang indah. Daud bisa kok bikin kata-kata indah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ya toh? Kata-katanya apa? Ku puji hosana. Daud, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Enak bukan? Rata-rata ini yang ditulis oleh Daud, Mazmur akhirnya banyak jadilah lagu. Tapi yang Tuhan suka bukan itu. Yang Tuhan suka, lagunya Daud itu dibuktikan dalam kehidupannya Daud. Amin? Halo? Amin. Mazmur yang Daud tulis itu dibuktikan di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupannya Daud itu selalu bersyukur. Di dalam kehidupannya Daud berkata dan berdoa, Tuhan ujilah aku, cobalah aku. Dan setiap saat Daud berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terlepas dari setiap kesalahan dan kejelekan, kekurangan yang dia miliki. Daud dikatakan, ini bukan orang yang katakan, tapi Tuhan ditulis dalam firman. Daud, man after my own heart. Artinya Daud adalah orang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Jadi Daud itu dicintai Tuhan. Bukan cuma karena kata-katanya, mazmurnya yang indah. No. Tapi Daud mengubah, menjadikan setiap mazmur yang dia tulis, senandung yang dia naikkan kepada Tuhan, itu jadi kehidupannya. Halo? Amin Bapak Ibu? Dan berangkat dari rasa cinta itu, berangkat dari rasa di mana Daud ingin menyenangkan hati Tuhan, tercetuslah di dalam pikirannya, aku ingin bangun bait Allah. Amin. Halo? Kalau Bapak Ibu teliti baca Alkitab, inisiatif itu datangnya dari Daud. Artinya apa? Kalau di dalam hati kita ini sudah ada rasa cinta yang tulus dan sesungguhnya buat Tuhan, kita pasti ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa yang kita bisa. Daud sebagai raja yang sangat diberkati Tuhan. Dia menggunakan seluruh sumber daya yang dia miliki untuk diberikan kepada Tuhan. Halo? Amin? Sampai di firman Tuhan nanti Bapak Ibu cari, di Tawarikh ada. Di kitab Samuel juga ada. Nanti coba baca tentang bagaimana Daud menginisiasi pembangunan bait Allah. Tuhan loh sampai terharu bilang, aku ini dari dulu gak pernah tinggal di namanya rumah. Selalu pindah dari kemah ke kemah. Ada di dalam firman, pindah dari kemah ke kemah. Tapi Daud berangkat dari hati yang ingin memberikan terbaik buat Tuhan. Dia bangun rumah buat Tuhan. Walaupun memang dia gak bisa bangun karena memang tangannya sudah berlumuran dengan darah. Karena dia sudah membunuh banyak orang dalam peperangan. Tetapi Tuhan perhitungkan itu sebagai sesuatu yang indah di hadapannya. Amin. Dan Tuhan berikan apa? Berikan restu. Bapak Ibu sekarang kalau mau dibayangkan gini. Sebelum zaman Daud itu ada zamannya namanya Nabi Musa, betul? Sebelum zaman Daud itu masih ada nabi-nabi yang lain. Terutama yang kita paling kenal adalah Nabi Musa. Yang kita kenal dengan kemah suci, kemah pertemuan. Di mana Tuhan tinggal di dalam kemah. Dibuat dari tenda. Tuhan gak pernah ditulis dalam Alkitab, Tuhan gak pernah ngomong sama Musa, Mus, buat aku rumah po mus dari tembok mus. Pernah Bapak Ibu? Coba cek deh.
Gak pernah. Dan Tuhan pun tidak menghukum Musa karena itu. Yang Tuhan inginkan, Tuhan pada waktu itu Tuhan bikin tenda. Sudah. Tuhan bikin tenda. Terus sama Musa apa dilakukan? Itu Tuhan yang bilang, oke, tenda, oke, Musa lakukan itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi ada hal yang berbeda dari Daud. Secara manusia, mungkin kalau kita teliti firman, Daud ini kekurangannya jauh lebih banyak dari Musa, kalau kita lihat di firman. Secara manusia ya. Tapi kenapa orang yang seperti itu ada di hatinya Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tanya sekarang. Siapa di sini yang bisa mengatakan bahwa 100% kehidupannya adalah benar? Angkat tangannya. Halo? Halo? Loh, kok sepi? Shalom Bapak Ibu? Oh, shalom. Oh ya ada. Ada yang bisa angkat tangannya? Tidak ada. Tapi perhatikan, kalau Daud yang penuh kekurangan itu saja bisa ada di hatinya Tuhan. Bapak Ibu bisa enggak? Bisa. Asal apa? Ada cinta dan ada rasa ingin selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin? Amin? Amin. Bisa. Bisa. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan tidak pernah sampai masanya Daud, tidak pernah ada tembok yang dibangun, bangunan yang begitu megah dibangun untuk Tuhan. Dan ini berangkat dari hatinya Daud. Sungguhan, berangkat dari hatinya Daud. Tuhan, gak pantas Tuhan itu ada di kemah. Tuhan itu maha kuasa, tak buat no rumah ya Tuhan, yang bagus untuk Tuhan bertahta bersemayam di muka bumi ini. Dan jadilah akhirnya mulailah proyek itu, proyek pembangunan bait Allah yang diselesaikan ketika zamannya Salomo. Next. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekarang? Saya tahu hari ini mungkin kita dari sumber daya kita mungkin nggak bisa gitu ya. Bahkan mungkin kalau tabungan kita sudah dikuras gitu ya, akan susah gitu ya untuk bangun bait Allah. Tapi sekarang bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita ini benar-benar sudah datang, sudah memberi, beribadah kepada Tuhan, itu dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan kerelaan? Ini bukan soal kolektor, bukan. Tapi bagaimana mindset kita, hati kita di hadapan Tuhan. Bait Allah itu berbicara tentang bagaimana ibadah. Dan ibadah artinya apa? Memberikan suatu pemberian kepada Tuhan. Itulah ibadah. Nah, Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan dalam setiap kita. Kita mau datang dengan pemberian, bukan cuma kolektor, tapi bagaimana hati kita, kehidupan kita itu datang sama Tuhan. Ketika kita ibadah seperti yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan hari ini. Kalau Bapak Ibu dan Saudara lakukan hari ini, baik engkau yang duduk di tempat ini, ataupun Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang online di rumah. Hari ini engkau menyediakan waktu untuk beribadah. Apakah tujuan kita? Itu pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita mau datang karena hanya kita butuh berkat, ingat ya, ada kata hanya karena kita butuh berkat. Kita mau datang supaya ketika kita nanti pulang gereja kasih kolektor 10.000, nanti pendetanya doa, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda pulang dapat uang 1 juta. Buang waktu itu namanya Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan beda dengan pesugihan. Kalau pesugihan, kalau Bapak Ibu datang coba berharap kasih kolektor 10.000, terus pulang nanti dapat 1 juta karena pendetanya doa berkali-kali lipat, dibalas Tuhan berlipat kali ganda. Apa bedanya sama pesugihan Bapak Ibu? Babi ngepet, modal 10.000, beli lelen tiup, dapat uang 1 juta Bapak Ibu. Tuyul Gunung Kawi, dapat semua. Beda.
Tuhan itu beda dengan pesugihan. Kenapa? Karena di dalam engkau beribadah, di dalam engkau memberi, yang Tuhan lihat bukan 10.000-mu, yang Tuhan lihat bukan mobil rumahmu, yang Tuhan lihat apa? Hatimu. Amin. Amin. Katakan sama saya, hati. Sekali lagi, hati. Yang Tuhan lihat itu hatimu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kalau kita datang beribadah hari ini hanya demi dengar musik yang enak, silakan jangan ke sini, datang ke kafe. Kalau hari ini engkau ibadah, engkau cari jodoh, jangan datang ke sini, cari di luar sana. Kalau cari Tuhan, ada di setiap gereja. Amin. Amin. Cari apa? Apa yang bisa kita berikan? Maaf kalau agak keras, tapi memang ini yang Tuhan tempatkan buat firman pagi hari ini. Apa yang kita cari? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memang kita sebagai manusia tidak bisa mencintai terlebih dahulu. Tetapi ingat, Tuhan sudah cintai kita terlebih dulu. Tuhan sudah buktikan lewat kehidupannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, dan lewat Roh Kudusnya yang sudah dicurahkan dalam setiap hidup kita. Amin. Tuhan sudah buktikan semuanya. Nah, sekarang giliran kita. Kalau kita semua datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh, tulus, Tuhan gak akan pernah tahan berkatnya buat setiap kita. Amin? Amin? Oke. Nah, sekarang apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan dari setiap pemberian kita? Yang pertama adalah tujuan. 1 Tawari 29 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman, sebab sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk siapa? Manusia baik itu, melainkan untuk siapa? Tuhan Allah. Nah, yang pertama yang Tuhan inginkan adalah tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan biasa kita dengar, biasa kita kenal dengan kata motivasi. Nah, ini mungkin lebih familiar buat Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Motivasi. Apa motivasimu datang ke tempat ini? Apa motivasimu untuk datang beribadah? Cari Bunda Esther? Cari musik enak? Cari lampu kelap-kelip tadi yang bikin toko kacamata laku? Cari firman yang berkata aja wis, Tuhan, aku melok Tuhan ini butuh berkati, gak butuh Tuhan nih. Apa tujuannya? Entah kenapa ketika mempersiapkan firman ini, Tuhan berbicara kuat tentang bagaimana kita harus menghargai ibadah. Menghargai ibadah bukan hanya ketika kita duduk, terus kita nggak main HP, kita nggak ngobrol, enggak, bukan cuma soal itu. Tapi bagaimana kita ini datang sama Tuhan. Tujuan kita ini apa? Pertama. Pertanyaannya, untuk siapa kita berkorban? Yang kedua, untuk apa kita kasih persembahan? Saya tanya Bapak Ibu, untuk apa? Untuk siapa? Sudahkah sepenuhnya ibadah kita itu untuk Tuhan? Atau untuk memuaskan kedagingan kita? Halo Bapak Ibu? Halo, Shalom? Gimana? Sudah mulai kepedesan? Halo, Shalom semuanya. Shalom. Tuhan memberkati engkau. Amin. Oke, setelah pedes tak kasih air dulu, biar gak terlalu pedes. Ya. Kalau berkat kan ini adem gitu ya. Kalau koreksi itu kan pedes. Oke. Shalom Bapak Ibu. Pertanyaan, sekarang yuk dijawab masing-masing di hatinya. Jangan jawab ke saya sekarang, jawab sendiri. Datang ibadah, itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau untuk memuaskan kedagingan kita.
Kalau pujian ini gak jago, sing WL iki, waduh lagune dipolan balik ini kesuwen. Terus tiba-tiba ngomong ke Bunda, Bu Esther, ganti WL-nya itu. Kesuwen nek gawe lagu, muter-muter. Kalau musiknya keliru, comet. Wong ngono kok Andre iki ketua musik gak tegas. Ngono kok dikongkon main musik. Aduh. Sudah berapa dosa? 2 dosa. 1 dosa sama Bunda, 2 dosa sama saya. Apalagi? Wah, gedungnya itu kurang gede. Wah, harusnya diperedam Pak Gem. Pak Gem itu ancane gak iso bangun. Padahal bapakku sarjana teknik sipil. Halo, saudara? Pernah bertanya seperti itu di hatinya? Ini, saya juga pernah. Yuk sama-sama Loh, halo? Kok sepi? Ini gak mau tobat ini? Halo? Sama-sama bertobat. Amin. Wah, lek pendeta iki sing khotbah ngantuk, Bun. Wah, Bun lek sing khotbah iki kepedesen, Bun. Apa meneh arek enom iki, Bun, umure sik 29. Pedes lek ngomong, Bun. Iki lho Bun yang saiki ngomong dek ngarep gawe kelambi abang. Gantian Bun. Halo? Tujuan yang pertama, ketika kita datang ibadah, kita mau puaskan kedagingan kita, ataukah kita mau berikan sesuatu untuk Tuhan? Amin? Engkau boleh cari tambahan di luar. Ini saya ngomong ya, saya ngomong langsung to the point. Engkau boleh cari tambahan di luar. Tapi pastikan ketika engkau datang ke sana, engkau cari firman-Nya, engkau cari hadirat-Nya, engkau enggak cari musiknya, engkau enggak cari jodohnya. Halo? Kalau engkau mau cari tambahan di luar, cari Tuhan. Itu malah sangat dianjurkan di tempat ini. Cari Tuhan. Kalau engkau merasa kurang, cari Tuhan lebih lagi, cari lagi. Tapi pastikan ketika engkau datang di sana, bukan karena engkau kepahitan dengan Bunda, bukan karena engkau kepahitan dengan Pak Gem, bukan karena engkau kepahitan dengan Om Un, bukan karena engkau kepahitan dengan Yanuar, bukan karena engkau kepahitan dengan Andre. Bukan karena engkau cari musik, tapi engkau ke sana karena engkau haus akan Tuhan. Amin? Amin? Jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah. Karena banyak sekali pembicaraan berkata bahwa, terlalu eksklusif, terlalu jahat, menghalangi jemaat untuk bertumbuh. Tidak. Tapi pastikan ketika engkau di luar sana, yang engkau cari itu Tuhan. Amin. Kalau engkau cari Tuhan, kalau di sini ada pelayanan, engkau tinggal gak pelayananmu? Halo? Loh, halo jawab. Kalau engkau di sana cari Tuhan, jam 10 ibadah di sana, engkau ke sana cari Tuhan, jam 10 engkau harus pelayanan di sini, engkau tinggal gak? Bapak Ibu, apakah di sini Tuhan atau bukan? Saya ini yang kelihatan ya Om ya. Tapi di bersama kita di tempat ini ada Tuhan. Amin. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti ya? Ngerti ya? Menghargai tujuannya apa? Saya bisa pastikan, kalau engkau pergi ke tempat lain dan engkau melalaikan pelayananmu di tempat ini, saya berani katakan dan saya berani jamin, yang engkau cari adalah kepuasan dagingmu, bukan Tuhan. Amin. Maaf saudara, agak pedes, tapi memang ini yang Tuhan taruh. Bukan agak sih, sangat pedes. Amin. Kalau engkau sakit hati, bereskan, pastikan engkau mengampuni, baru engkau cari keluar sana. Karena dengan hatimu yang cari Tuhan, dari situlah engkau akan dapat berkat di luar sana juga. Amin. Tapi kalau ke sana cuma untuk cari musik enak, untuk cari entertain yang enak, untuk cari pelampiasan karena sakit hati, untuk cari kemewahan, ya sia-sia. Luntur kabeh ibadahmu 3 kali itu. Buang waktu. Amin. Ngerti Bapak Ibu? Jadi ketika engkau mencari YouTube, mencari gereja di luar sana, pastikanlah di hatimu engkau mencari
Tuhan. Pastikan di hatimu engkau mencari firman. Amin. Amin. Cari Tuhan, cari firman. Silakan dengan senang hati. Itu kita berbicara tentang tujuan. Katakan sama saya, tujuan. Sekali lagi, tujuan. Ikuti saya lagi, cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan. Amin. Oke, sekarang yang kedua. Yang Tuhan inginkan yang pertama, tujuan atau motivasi kita. Yang kedua adalah dengan segenap. 1 Tawari 29 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Oke, yang lain dibaca nanti. Artinya, ketika kita memberikan pemberian kepada Tuhan, ketika tujuan kita sudah mantep, motivasi kita sudah benar sama Tuhan, yang berikutnya itu adalah kita tunjukkan lewat apa? Perbuatan. Sehingga rasa cinta kita itu tidak hanya berhenti di rasa dan kata, tapi juga ada di dalam perbuatan. Lihat ini, rasa cinta yang sejati itu akan tampak dari perilaku dan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Yang segenap. Segenap iki bukan berarti, artinya apa ya? Segenap itu bukan berarti terus kita harus membandingkan diri dengan orang lain. Tidak. Tetapi dari kata segenap, kita bisa tarik. Ada progres atau kemajuan di sana. Contoh paling nyata. Karena saya sendiri adalah seorang pemain musik. Saya kasih contoh dari pemain musik. Kalau kita berbicara tentang segenap, itu bukan berbicara tentang hari ini, kita bisa main dengan luar biasa. Yang gitar sampai dirijinya keriting, yang main drum sampai gedebukan gak karuan. No, bukan soal itu. Tapi kalau hari ini, engkau bisa bermain satu lagu, pastikan di minggu berikutnya engkau sudah bisa main 2 lagu. Kalau engkau punya hati yang segenap buat Tuhan, kalau hari ini engkau bisa 2 lagu, pastikan minggu depan engkau bisa 3 lagu. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, segenap itu bukan cuma berbicara tentang bagaimana kita ngasih jor-joran sama Tuhan. Enggak. Tapi pastikan demi waktu, engkau lakukan progres di dalam Tuhan. Amin? Halo, amin? Ada pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Artinya peningkatan dalam kualitas dan juga kuantitas kita. Kalaupun hari ini engkau dipercaya, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Melayani dalam bentuk apapun, bukan cuma di depan panggung, tapi juga di belakang panggung. Pastikan engkau memiliki hati dengan segenap. Amin, Bapak, Ibu. Kalau engkau mungkin tidak bisa tingkatkan dari segi kuantitas, tingkatkan kualitas. Kalau mungkin kualitas sudah mentok, engkau tingkatkan dalam bentuk apa? Kesetiaan. Amin. Kesetiaan. Dengan segenap. Jadi Bapak Ibu, ini juga yang dilakukan Daud. Gak cuma nulis Mazmur kata-katanya indah, tapi dia juga lakukan apa yang ada di Mazmurnya. Banyak kesalahan masih banyak, tapi Daud mau memastikan kehidupannya yang sudah kesalahan yang dilakukan, dia hindari itu dan dia terus perbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Ini berbicara tentang segenap. Katakan sama saya, segenap. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang Tuhan mau dari pemberian kita, itu dimulai dari siapa Bapak Ibu? Diri sendiri ya. Yuk kita lihat sama-sama di 1 Tawari tadi. Ya, 1 Tawari 29 ayat yang ketiga, silakan perhatikan, saya akan bacakan. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, apa belakangnya? Kepunyaanku sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan,
Gak usah tunggu orang lain dulu ngasih yang terbaik. Mulai dari diri sendiri. Amin. Amin. Kalau ditanya, loh, gembala di tempat ini, bunda terutama, gembala atau ketua seksi atau pendeta, loh kan juga harus mengayomi jemaatnya. Iya, tapi ini yang saya bicarakan ini pemberian pribadi kita terhadap Tuhan. Kalau sudah ngomong bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan mempersiapkan diri, merawat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengayomi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu ada firman-Nya sendiri. Itu sudah berbicara tentang tugas dan hamba Tuhan dan itu jadi kewajiban setiap kami. Tapi hari ini saya berbicara tentang bagaimana secara kita pribadi. Sama dalam pelayanan, dalam tugas sebagai hamba Tuhan. Saya pun juga harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Walaupun mungkin menurut saya yang lain mungkin masih belum atau bahkan mungkin nggak sesuai, nggak cocok dengan karep saya. Perhatikan. Kalau kita lihat itu terus, kapan kita mau beri yang terbaik buat Tuhan? Amin. Kok mungkin kerasa, pendetamu ini kok gak maju-maju. Lagune iku terus. Ya pun ya. Kok gak berkembang, gereja ini kok mati rasanya, gak berkembang-berkembang, lagune pancet-pancet. Bapak Ibu, kalau engkau dari situ, WL atau singer atau apapun pemain musik terus engkau malas ibadah gara-gara lagunya gak ganti-ganti, berarti engkau melayani dagingmu bukan melayani Tuhan. Halo? Rasa males, rasa gak suka, itu boleh ada. Tapi kalau engkau biarkan, engkau akan melayani dagingmu sendiri. Ingat, keinginan yang dibuayakan jadi, halo? Keinginan yang dibuayakan jadi dosa. Keinginanmu untuk melawan pendetamu, keinginanmu untuk memajukan gereja, tapi nggak perlu lihat kanan kiri, nggak menghormati hamba Tuhanmu, nggak menghormati sesama jemaat yang lain. Engkau cuma ingin maju dan maju. Pertanyaan saya, engkau ingin gereja ini maju, atau engkau ingin memuaskan kedaginganmu dengan melihat gereja ini maju? Amin. Halo? Halo? Amin? Aduh Bapak Ibu, saya juga gak enak ini, pedes ini ya. Ini sudahlah ya, namanya firman. Gitu ya. Masalahnya ini pedesnya bukan cuma buat Bapak Ibu, buat saya juga gitu. Sama, Bapak Ibu, halo? Halo? Shalom, apa yang kita inginkan? Kemajuan gereja, itu memang kita ingin gereja maju untuk Tuhan, atau supaya daging kita ini puas. Supaya usulku diterima. Supaya usulku yang diberikan. Supaya aku meninggalkan warisan di gereja ini. Come on Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita oncei. Saya juga. Saya ngoncei diri saya sendiri. Tuhan ampuni aku. Kalau masih ada ini loh. Menuntut orang lain baik dulu baru aku mau kasih yang terbaik. Oh iku ketua tim musiknya sik telatan. Oh iku koordinator musiknya sik telatan. Oh iku koordinator WLS sing telatan. Nek ngono aku gak gelem teko tepat waktu aku tak telatai. Saya pastikan engkau melayani kedaginganmu. Oh pendeta ini telat. Bapak Ibu, apakah pendeta boleh telat? Tidak boleh. Urusannya sama siapa? Sama Tuhan. Tapi kewajibanmu adalah engkau datang tepat waktu. Amin. Kalau engkau masih bertanyakan kenapa pendetamu telat, kenapa ini telat, itu telat, engkau sedang melayani kedaginganmu. Engkau sedang beribadah di dalam kedaginganmu. Trust me. Karena apa yang saya bicarakan ini bukan cuma keluar dari mulut, firman. Daud kasih buat Tuhan. Dari mana Bapak Ibu? Dari kepunyaannya sendiri. Daud duluan yang ngasih. Nah ini tugasnya hamba Tuhan, ya ini. Kita kasih duluan. Tetapi secara universal, kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah tunggu orang lain untuk berbuat yang terbaik dulu. Mulai dari siapa? Diri kita sendiri. Amin.
Kalau kita terus mengharapkan orang lain yang terlebih dahulu, sekali lagi saya katakan, tanya sama diri sendiri, engkau melayani Tuhan atau engkau melayani egomu sendiri? Amin Bapak Ibu. Halo? Amin. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir. Oke, seneng deh. Bentar lagi sudah tidak pedas gitu ya. Sudah mau selesai. Halo? Tetap mau meresponi firman Tuhan dengan baik? Amin? Oke. Yang keempat, yang Tuhan mau adalah tulus ikhlas. 1 Tawari 29 ayat yang ke-9. 1 Tawari 29 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela atau paksaan Bapak Ibu? Sukarela kepada siapa? Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Pemberian kepada Tuhan itu bukan cuma motivasi. Ya. Tetapi juga berbicara tentang keikhlasan kita, kerelaan hati. Setelah kita memberi, kita ini ikhlas enggak? Ataukah kita masih berharap, oh iya, nanti kalau aku sudah memberi sama Tuhan, berarti prinsipnya adalah tabur tuai Tuhan. Nanti aku tabur 1 juta di gereja Tuhan, nanti aku berharap kerjaanku, bisnisku dapat 100 juta cuan Tuhan. Maafkan, sekali lagi maafkan. Saya masih muda, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus katakan, setiap bisnismen di tempat ini, hilangkan pemikiran seperti itu. Karena engkau hanya akan mendapat kekecewaan dari sana. Pastikan ketika engkau memberi untuk Tuhan, beri dengan ikhlas. Tenang. Ketika engkau beri dengan ikhlas, Tuhan itu enggak tinggal diam. Nih, Tuhan sudah sediakan apa yang jadi kebutuhan dan keperluanmu. Amin. 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 Karena segala sesuatu, segala jerih payahmu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin. Cukup engkau percayai saja firman itu, yakini itu, bergerak dalam hidupmu. Ketika engkau datang sama Tuhan, engkau kasih sesuatu, bukan cuma soal uang, tenagamu, pikiranmu, hatimu. Kasih itu dengan ikhlas sama Tuhan. Amin. Karena tanpa engkau meminta, bahagianmu itu sudah ada yang daripada Tuhan. Amin. Nah, pengorbanan dan pemberian itu akan sangat berharga kalau kita berikan dalam ketulusan dan juga keikhlasan. Seperti yang tercatat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Yang menjadi bagian kita adalah sukacita ketika kita sedang memberi. Halo, ingat 1 Tawarikh 29 ayat 9. Bagaimana orang-orang yang memberi buat Tuhan? Mereka bersuka cita. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah memberi buat orang lain? Angkat tangannya. Enggak usah disebut nominalnya, enggak apa-apa, angkat tangannya. Yang pernah memberi. Angkat tangannya. Semuanya. Nah, sekarang saya tanya yang pernah memberi. Pernah merasakan sukacita dalam memberi? Amin. Itulah bagianmu. Amin. Ini bahkan dicontoh sama orang-orang dunia, sama motivator-motivator bisnis. Mereka katakan apa? Engkau kasih buat orang-orang yang gak mampu. Engkau akan merasakan engkau semakin nikmat katanya. Ya, kata orang dunia. Mereka katakan engkau akan tanpa engkau sadari. Tiba-tiba usahamu malah jadi tambah rame. Padahal engkau keluar banyak untuk kasih ke orang. Bapak Ibu, itu mereka niru Alkitab. Amin. Halo? Halo? Tapi mereka mencari profit. Tapi kalau di kita mau kasih itu dengan ikhlas. Amin. Halo? Amin. 4 poin ini. Yang pertama. Yang kedua, dengan yang ketiga, dimulai dari sendiri. Yang keempat, terus ikhlas. Amin Bapak Ibu. Tujuan firman hari ini. Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita. Jangan sampai jerih payah ibadah yang kita lakukan itu sia-sia di hadapannya.
Karena pola pikir kita yang salah terhadap ibadah. Amin. Jangan sampai kita, pemberian kita kepada Tuhan, yang seharusnya bagus, jadi enggak berkenan kepada Tuhan karena salah motivasi. Contoh lagi, ini contoh yang paling dekat sama kita, paling gampang. Setiap tahun kita ngalami. Tanggal 25 Desember hari Natal. Biasanya kita memberikan penam? Ada yang nari, ada yang nyanyi, betul? Bapak Ibu, kalau engkau berikan tarianmu, engkau berikan nyanyianmu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, gak atik tukaran dan tersinggung sama sesama jemaat, gara-gara tariannya keliru, gara-gara tariannya gak iso-iso, gara-gara lali disopo. Kalau engkau berikan itu tanpa ada perasaan hati kepahitan, engkau berikan itu sungguh-sungguh dengan bagus di hadapan Tuhan. Oh, itu pemberian Bapak Ibu dan Saudara sekalian ciamik soro. Bagus di hadapan Tuhan. Tetapi lek mbasio tarianmu Bapak Ibu kalah penari ronggeng. Kalah yang namanya Badara Wuhi di KKN Desa Penari. Kalah tukang, penari profesional, narinya bagus banget. Suaranya merdu Bapak Ibu, do re mi fa sol la si do toto endi gak ngerti awakku dhewe. Suaranya bagus, indah. Tapi lek ndek mburine tukaran ambek koncone Bapak Ibu. Persiapan Natal tukaran. Wis mending gak usah tampil Bapak Ibu, wis ibadah biasa. Amin. Halo? Kalau engkau dekor bagus buat Tuhan, tapi di belakang engkau masih ngomong mengeluh, iki kok gak tau ngewangi kerja, iki kok gak tau ngewangi iki, mending gak usah mbok dekor Bapak Ibu. Amin. Ibadah, hati kita tenang, datang kepada Tuhan dengan tulus, beres. Amin. Halo? Mengerti? Hari ini Bapak Ibu saya sampaikan, jangan sampai semua jeripayah kita iki loh, datang pagi-pagi, betul? Di sini siapa yang bangun dari jam 4? Angkat tangannya. Atau bahkan lebih pagi dari jam 3. Persiapan. Bapak Ibu wis pegel-pegel terus tiba-tiba Bapak Ibu ibadah datang motivasinya enggak bener. Terus moro ketika waktunya ditanyai Tuhan, datang Tuhan aku sudah bangun jam 3 pagi, aku rajin. Aku enggak pernah absen Tuhan. Semua golek bunda, ono Tuhan, ada rapotan. Oh rapotku enggak pernah bolong Tuhan. Ketika datang sama Tuhan, Tuhan ini Tuhan aku sudah beribadah kepadamu. Nah, tapi kon teko mek gak golek aku ngono lho. Kon mek gawe golek persembahanku. Kon teko mek gawe golek jodoh. Kon teko mek gawe golek lampu kelap-kelip. Tak kei lampu kelap-kelip. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bangun jam 3 iki ya tiap minggu, bangun jam 4, datang ke sini pagi-pagi 2 jam, sing wayahe mungkin buka toko nutup toko nih. Tapi engkau datang dengan sesuatu yang salah. Bapak Ibu, eman Bapak Ibu. Kenapa? Jadi enggak ada artinya. Amin. Ini yang sering kali kita miss di sini. Entah kenapa Tuhan taruh kuat akan hal ini. Sering kali kita miss di sini. Hati-hati. Karena memang hari-hari ini pelayanan dan ibadah di gereja-gereja itu ditawarkan dengan berbagai bentuk macam yang menarik. It's okay. It's okay. Tapi pastikan ketika engkau cari tambahan, engkau itu cari Tuhan. Amin. Engkau tidak cari tambahan uang diakonia dari sana, engkau tidak cari musik yang lebih bagus di sana, engkau tidak cari hamba Tuhan yang lebih karismatik di sana, tapi pastikan engkau di sana atau dimanapun engkau beribadah, yang engkau cari adalah Tuhan. Amin. Tanggung jawab sama pelayanan. Cek jadwalnya, kalau lupa segera minta maaf dan jangan ulangi kesalahannya. Pastikan engkau sudah dipercaya Tuhan melayani di tempat ini. Layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Semua jeripayahmu ini nanti nilainya enggak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Yuk dikoreksi, yuk dikoreksi, yuk. Pastikan engkau setel YouTube-nya Philip Mantova, YouTube-nya Ibu Debbie Basir yang sebentar lagi akan KKR, YouTube-nya Ibu Heni Kristianus, pastikan engkau cari Tuhan di sana. Kudu golek Heni ada di London Bapak Ibu.
Engkau bukan cari Debinya, engkau bukan cari siapa-siapanya, engkau cari apa tuh? Tuhan, karena engkau haus akan firman. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita terapkan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke sini, yang Tuhan lihat, ini bukan orang-orang yang cuma cari berkatnya. Tapi yang Tuhan lihat, orang-orang yang datang di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan sudah senang Bapak Ibu. Engkau butuh apa, Tuhan sudah sediakan.